Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadifa Nafisa Tenisa, NPM 202170037 dari kelas A, jurusan Pendidikan Geografi. Lembaga Pemantau Indeks Korupsi Global Transparency International merilis laporan bertajuk Global Corruption Barometer Asia, dan Indonesia masuk menjadi negara nomor 3 paling korup di Asia. Korupsi merupakan perbuatan buruk yang mempunyai daya rusak yang sangat luar biasa. Di antaranya memperburuk kondisi perekonomian nasional, meningkatnya masalah kemiskinan dan ketimpangan sosial, merusak mental dan budaya bangsa, dan mempengaruhi kualitas layanan publik. Semakin tinggi korupsi di suatu negara, bisa dipastikan negara tersebut tidak sejahtera atau maju, dan layanan publiknya dalam kondisi yang memprihatinkan. Sebaliknya, negara yang sangat rendah tingkat korupsinya, maka dipastikan negara tersebut sejahtera atau maju, kehidupan sosial dan pelayanan publiknya dalam kondisi yang baik. Beberapa bentuk korupsi yang sering terjadi di Indonesia, diantaranya yang pertama, korupsi suap menyuap. Suap menyuap sendiri merupakan tindakan pemberian uang atau menerima uang hadiah yang dilakukan pejabat pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya, sebagaimana perbedaan hukum formil dan material. Yang kedua, korupsi penggelapan jabatan. Contohnya, pegawai negeri menyalahgunakan uang atau membiarkan penyalahgunaan uang yang ditugaskan untuk menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara. Penggelapan jabatan ini bertujuan sebagai bentuk menguntungkan diri sendiri dan merugikan negara. Yang ketiga, korupsi tindakan pemerasan, yaitu korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum dengan menyalahgunakan kekuasaannya atau dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Yang keempat, gratifikasi. Jenis korupsi ini merupakan tindakan pemberian hadiah yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dan tidak dilaporkan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak diterimanya gratifikasi. Yang kelima, korupsi perbuatan curang, yaitu korupsi yang biasa dilakukan oleh TNI maupun Polri, pemborong maupun pengawas proyek. Contohnya, pembangunan proyek di mana pembangunan proyek hanya memerlukan sedikit dana, namun dalam rencana anggaran biayanya dilebihkan. Perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian bagi orang lain atau terhadap keuangan negara. Kasus korupsi tidak hanya melulu soal uang, namun juga bisa dalam bentuk lain seperti korupsi waktu. Contohnya, pegawai negeri sipil yang tanpa disadari dalam kesehariannya melakukan perilaku korupsi kecil-kecilan dengan modus terlambat masuk kantor dan cepat pulang sebelum waktunya. Padahal mereka telah digaji oleh negara dengan jam kantor yang sudah ditentukan. Mirisnya, kasus korupsi seperti itu masih dianggap sepele dan wajar oleh sebagian kalangan. Bahkan, sebagian orang mungkin saja tidak sadar jika ia melakukan korupsi. Operasi tangkap tangan Menteri Sosial Juliari Batubara atas dugaan korupsi pengadaan bansos penanganan COVID-19. Juliari Batubara
diduga menerima fee sebesar 10.000 dari setiap paket pengadaan sembako untuk rakyat miskin sebesar 300.000 per paket. Melihat masifnya korupsi yang terjadi di Indonesia, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa. Di antaranya yaitu dengan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, seperti nilai kejujuran dalam setiap keadaan, nilai kepedulian terhadap sesama, nilai kemandirian atau tidak bergantung kepada orang lain, kedisiplinan, nilai tanggung jawab, nilai kerja keras, nilai kesederhanaan, nilai keberanian, dan nilai keadilan, atau menempatkan segala sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Selain itu, dengan menerapkan nilai-nilai tersebut, secara tidak langsung kita telah menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Sembari kita menerapkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, kita juga dapat melakukan kampanye anti korupsi yang dilakukan baik secara langsung maupun melalui sosial media dengan cara membuat konten-konten kreatif bertema pendidikan anti korupsi. Permasalahan korupsi bermacam-macam bentuknya. Maka dari itu ada beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi. Antara lain, yang pertama, strategi represif yang dilakukan dengan cara KPK menyeret koruptor ke pengadilan. Yang kedua, perbaikan sistem. Dalam perbaikan sistem, KPK memberikan rekomendasi kepada kementerian atau lembaga terkait untuk melakukan langkah-langkah perbaikan. Selain itu, strategi ini juga dilakukan melalui penataan pelayanan publik, melalui koordinasi dan supervisi pencegahan, serta mendorong transparansi penyelenggara negara. Yang ketiga yaitu penanaman nilai-nilai anti korupsi dan kampanye anti korupsi dengan cara meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai berbagai macam jenis korupsi yang tidak hanya melulu soal uang. Dampak korupsi, mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pemberantasan korupsi serta membangun perilaku dan budaya anti korupsi. Melalui video ini, saya mengajak pemirsa semuanya untuk turut terlibat dalam kegiatan pemberantasan korupsi. Misalnya, jika menjumpai tindakan korupsi, segera laporkan kepada pihak yang menanganinya. Selain itu, sebagai generasi penerus bangsa, sudah menjadi kewajiban bagi kita untuk menerapkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi. Dengan kita menerapkan nilai-nilai pendidikan anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari, maka karakter anti korupsi akan mengakar pada diri setiap individu dan akan membentengi setiap individu dari segala kesempatan untuk melakukan tindak korupsi. Kita dapat mengambil pelajaran dari kisah terdahulu, yakni kisah VOC yang dahulu berkuasa di Indonesia runtuh dikarenakan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang dilakukan oleh pejabat-pejabat VOC. Jika kasus korupsi terus-menerus terjadi di negeri kita ini, tidak menutup kemungkinan hal yang sama akan terjadi pada negara kita ini.